Oke, halo semuanya, kembali di channel Full Text Eternity. Oke, akhirnya teman-teman kita kembali lagi untuk membahas serial Ultraman Omega di episode 14 dan 15 ya teman. Seperti biasa ya, kalau untuk Ultraman saat ini, kalau untuk episode menuju final formnya itu pastinya saya akan bahas 2 episode langsung ya temennya. Kayak kemarin kan itu Ultraman Arc yang Galaxy Armor itu kan 2 episode juga ya temennya. Karena kalau mau dibahas satu-satu ya itu jadinya nanggung ya, jadi kayak nggak tersampaikan semua gitu ya. Terus kan kalau yang series kemarin kan itu 4 episodenya kan ada episode crossover ya temennya. Itu nggak tahu lah ya, karena itu bakal kejadian juga di Omega ini atau gimana ya temennya. Nah, untuk episode kali ini akan menjadi tribute dari Alien Sofares ya teman ya. Jadi Alien Sofares itu diperankan oleh sweet actor ya, yaitu Kenta Nita. Kalian tahu ya, itu adalah sweet aktornya dari Kamen Rider Zetsu. Nah, jadi ini adalah pertemuan yang menentukan sekali ya temen ya. Ini ibarat tuh Ultraman versus Kamen Rider ya temen ya. Dari awal aja udah kayak nge-flexing badan gitu ya temen ya. Terus juga diperlihatkan juga ada Leontin ya, atau kalung dari Meteo Kaijunya ya kan, yaitu Valkyries yang versi Dark ya temen ya. Dan juga di sini dia langsung ngomong Maduk pakai bahasanya sendiri lah ya teman. Dan juga itu langsung menghajar orang di situ ya temen ya. Nah, di sini juga kita kedatangan karakter yang dari kemarin juga udah muncul sih ya temen ya, yaitu adalah Sayuki Uta ya temen ya, yang menemani si Kosei itu ya temen, yang dia cari artefak ataupun fosil-fosil atau bahan-bahan yang bisa diteliti lah ya temen ya. Jadi di sini juga dia adalah profesornya ya teman, atau sensei atau mungkin mentornya lah ya teman dari si Ayumu Ichido ya teman ya. Dan juga ya lagi-lagi ya teman ya, untuk Sayuki Uta ini itu rambut pendek ya teman ya. Dari kemarin sih ini tren rambut pendek kayaknya makin banyak ya, tapi nggak masalah lah ya teman, karena yang tren-tren seperti ini juga memang lagi banyak kok ya di aktris-aktris saat ini gitu. Bahkan juga aktris yang udah memerankan karakter yang di seriesnya itu juga setelahnya kan jadi pendek ya teman, karena ya mungkin ada maknanya ya teman ya. Nah, jadi di sini juga dikasih tahu ya teman, Sayuki Uta dia adalah lulusan Universitas New Peace, jurusan biologi pada usia 12 tahun. Wow. Dan juga dia mengambil gelar doktor ya. Wow. Jadi ternyata ya tujuan Sayuki Uta datang ke tempatnya markasnya si Sorato ini ya, dan juga Ayu dan juga Kosei itu mau mempromosikan mereka ini mungkin ya ke tim respons kaiju. Nah dari sini juga dia mempromosikan ya salah satu alat, yaitu Key Monitor, ya dimana juga untuk mendeteksi adanya kaiju ya kan, potensi kaiju di sekitaran situ ya teman ya. Jadi itu udah terhubung ke satelit cuaca dan semacamnya ya teman ya, dan bisa mendeteksi suhu ya kan, emisi karbon dan semacamnya ya teman. Terus keunggulan lainnya ya dari kameranya ya teman, yang bisa punya banyak fitur ya kan, ada fitur radar bawah tanah, termografi, biosensor dan semacamnya ya teman ya. Pokoknya ini buatannya dari si Sayuki ini sangat berguna ya teman. Dan ternyata ya untuk semua yang terjadi ini ya dari 2 episode terakhir ya 11-12 itu dia yang ciptain kaiju untuk ngatasin si Grime ya teman ya. Grime yang udah muncul dari episode 1 ya, itu udah pasti menjadi awal lah ya teman ya, bagaimana mereka ini mungkin akan dipromosikan ya ke salah satu tim ya. Jadi ini uniknya ya, mereka bertiga ini tuh bukan kayak yang tim utamanya ya kan, ya emang kan mereka kan seperti para manusia biasa ya teman ya, tapi ini kayak di ajak gitu ya untuk dipromosikan ke tim peneliti kaiju ya teman, atau pemburu kaiju lah ya teman ya. Dan juga ya Disney seperti penasaran gitu dengan insting kaiju yang dimiliki oleh si Sorato Kida ini. Jadi kayaknya ini memang ya bagi orang-orang yang mungkin melihat kaiju atau raksasa itu ya, itu masih tanda tanya lah ya teman ya. Dia mau nolong ya kan, nolongnya tuh dalam maksud apa gitu ya, kenapa ada 2 kaiju yang mau bantu Omega ini untuk nyerang kaiju lain gitu ya. Dan maksudnya dia muncul
di saat-saat genting gitu ya. Jadi di sini juga memang masih banyak yang mau ditanyakan lah ya teman ya. Dan ibaratnya juga dari sini dia kan baru tahu kan dia itu amnesia ya teman ya. Entah ini memang bagian dari rencana ya, atau maksudnya itu masih berusaha untuk tidak ngomong lah ya teman, kalau misalkan dia itu Omega. Ya kalau dia ngomong pun juga nanti ya kan dia aku Omega gitu ya kan ya. Itu mungkin bagaimana penerapannya ya teman ya, karena juga di sini untuk Saiki ini katanya ada tugas saya teman ya untuk pergi ya kan, dipanggil ke suatu kampus gitu ya. Dan juga di sini masih mempertanyakan ya teman, bagaimana sih dia bisa lakuin itu ya kan, motivasinya ya kan ya, dan apa yang jadi kewajibannya, dan bagaimana masa lalu yang jadi dorongan besar gitu untuk menjadi dirinya ya kan yang kayak gini gitu. Nah, di sini udah muncul nih kayaknya si Zofarasnya ini ya temennya, dia udah mencium aroma atau gimana gitu ya tempatnya dari si Sorato ini ya. Dan juga dia sama si Kose ini juga lagi dapat surat ya temennya. Yang satu dapat dari si Mikoto ya teman, atau Miko ya. Salah satu episode terbaik mungkin ya yang bisa saya lihat untuk bagian filler ya temennya. Maksudnya ini juga lebih ke bagaimana Sorato tahu gitu emosi seseorang gitu ya, tentang sedih ya kan, atau kehilangan gitu. Jadi ini juga bagian yang salah satu apa ya, bagian yang menarik lah ya teman. Terus juga kalau Kosei dia dapat surat dari ibunya ya teman, jadi buat untuk motivasi diri dia lah ya teman ya, untuk lebih baik itu. Kadang penuh lika-liku tapi ya udah jalan aja ya teman ya. Dan dia juga ya di tempat ini kan bilang, ini aku pertama kali nemu kamu loh gitu ya. Ya udah ya kan. Nah di sini juga muncul lah ya teman untuk alien Sofaras ini ya kan ya, yang juga langsung menghajar Omega ya teman, alias hajar Sorato ini ya kan ya, langsung big book ya teman ya. Kurang lebih ini juga lebih bilangnya tuh kalau Sofaras itu apa ya, mau ngincar Omega gitu ya, katanya basmi Omega ya kan ya, jadi maduk Omega gitu ya, bahasa Chinese mungkin ya, bahasa dari planet Kines. Yang ini juga masih menjadi hal yang cukup menarik ya teman ya. Dari sini juga ya pertempurannya ya kan seru ya teman ya. Battle hand combatnya ini asli satisfying banget ya teman. Entah ini Koji Sakamoto atau yang lain ya teman ya, karena ini juga pastinya mempertemukan ya ini Ultraman sama Kamen Rider ya. Ini real nih ya teman ya. Dan juga pastinya ditambahin lagi ya teman ya, Basmi Omega bangkitkan Genesis ya teman. Ini mungkin adalah rasnya Omega mungkin, atau planet Genos ya teman ya. Dan juga ternyata taklukan Mumi. Menarik sekali ya teman. Dan juga inilah ya jawabannya ya teman ya. Dari episode 1, 4, 8, 11 dan 14 ya, kita udah dikasih foreshadow ya teman, bagaimana untuk siapa yang menyerang Omega dan apa tujuan buat nyerang si Omega ini gitu ya. Jadi ya dari sini juga udah dikesal kan ya, dari sinar-sinarnya itu ya kan ya, ternyata di sini ya munculnya. Terus diterusin lagi ya teman untuk bagian pertempurannya ya teman ya, sampai dengan sini Kosei betul-betul mau bantu ya teman, sampai dilempar itu. Ditambahin juga ya kan, katanya bangsa Genes itu ya kan, itu ada di dalam dirinya Sofaras ya. Berarti Omega pun juga sempat bilang ya teman, bangsa Genes itu udah punah gitu. Tapi maksudnya kenapa bangsa Genes itu dalam dirinya, antara dia nyerap bangsa Genesnya ya, atau makna lain ya teman, karena ini juga pastinya langsung berubah ya teman menjadi wujud alien Sofarasnya ini ya. Wow, hasil udah ya teman ya, Sofaras versus Ultraman Omega ya teman ya. Dari sini juga kita bisa lihat ya teman, incaran utamanya si Sofarasnya ini ya Omega ya teman ya. Maksudnya apa ya, ini hampir aja saya mikir tuh konfliknya sedikit sama dengan konfliknya di Ark ya teman ya. Si Zesu ya, itu kan dia ngirim si Ark ya, dan juga ngirim sinar dari planet Sonia-nya itu untuk ngancurin bumi ya teman ya. Maksudnya planetnya itu udah kayak ya kelebihan lah ya teman ya, dia mau salurin ya kan ke bumi ya, alhasil juga kan panas atau gimana ya teman ya. Utama Arknya itu juga menolong ya, dan juga melindungi planet bumi itu dari si Zesu ya teman ya. Makanya juga di situ ya pastinya Zesu mau ngehajar si Ark ini kan, dengan dia nurunin si Sweet ya teman ya. Ini sedikit berbeda ya teman ya, karena ini juga malah lebih ke ya apa namanya, perampasan bangsa itu ya teman ya. Jadi pastinya juga Omega di sini juga melihat ya kalau bangsa Genesnya itu juga udah
mati ya teman. Matinya tuh dalam artian ya udah di ambil semua sama Sofaras ya teman ya. Dan juga di sini ya Sofaras pun juga tanpa ampun ya teman ya menghajar Omega ini ya teman ya. Jadi pasnya udah dikeluarin si Trigaron ya kan ya, tanpa ampun juga. Di sini ya langsung dibantu ya teman dengan kekuatan kaiju baru, yaitu adalah Valkynes. Oh my god, salah satu kaiju terkeren kayaknya ya, yang bisa dibilang juga ini udah kayak final boss asli ya teman ya. Ini musuh besar banget ya teman ya, karena Valkyries aja pas kita bahas kemarin ya teman, itu sumpah keren banget coy, sweetnya ya kan. Apalagi di sini juga dari musuh dulu ya teman ya, karena juga di sini ya mungkin di brainwash ya, terkendalikan juga untuk ngehajar ya teman ya. Mungkin juga ya Valkyries ini memang dari awal ya bagian dari mereka ya teman, bahkan udah bertarung sama Omega itu juga gitu. Dan kita juga perlu tahu lah ya teman, kenapa Omega ini dia harus sama kaiju ya kan, kenapa nggak sama Ultraman lain gitu ya. Jadi kenapa kaiju-kaijunya ini malah ngebantu si Omega ini tuh, apa emang ini summonan atau turunan atau dikasih gitu sama seseorang ya, atau suatu kelompok gitu ya. Jadi kita perlu tunggu ya teman ya, karena ini juga pastinya sudah semakin rumit ya teman lawannya Omega ini, karena udah Valkyries terus juga Sofaras ya kan. Jadi serangannya pun juga ini betul-betul gila ya teman, apalagi juga langsung dipakai dalam wujud Valkyries Halberdnya ya teman ya. Jadi pastinya juga semakin tak kendali ya teman, karena Trigaron pun juga sempat dikendaliin ya teman, sampai Omega kayak nyerang diri sendiri ya teman ya. Jadi di sini juga langsung ya kan terkena damage ya kan, gara-gara burung ya teman, burung terbang ya, sampai juga betul-betul berubah lagi ya teman ya. Dan juga kita lanjut teman untuk episode 15 ya, ini udah terungkap di awal langsung ya teman ya, kalau ternyata ya untuk alien Sofaras ini tuh memang ada wujud yang kayak di episode 14 itu ya teman ya. Terus di mimpi ini kita juga diperlihatkan untuk dark side-nya dari si Sorato ya teman ya. Dan dari sini juga langsung ya teman, Sofaras ngelawan si Omega di luar angkasa ya teman. Kayaknya ini adalah bagian dari mimpinya si Sorato ya teman ya. Dan juga kita bisa lihat teman, dua kaiju awal ya teman, Valkyries sama Trigaron juga udah ngelawan Sofaras ini ya teman ya. Dan ternyata benar ya teman, Valkyries ini awalnya memang dari companion mereka ya teman ya, udah bekerja sama lah ya teman ya. Jadi di sini juga langsung dikendalikan juga ya kan ketiga kaiju ini, dan juga dua kaiju yang masih bisa selamatkan itu ya balik lagi. Dan juga di sini ya langsung kembali lagi ya teman ya. Dan juga di sini dikasih tahu ya teman ya, sebelum dia bertemu dengan Kosei dan lainnya ya kan, dia ngelawan si Sofaras ini di dunia luar angkasa ya teman ya, di planet Genis lebih tepatnya. Jadi ternyata bangsa Valkyries ini ya yang menciptakan Sofaras ya teman ya. Nggak tahu dalam maksud apakah teknologi kah, apakah untuk mengatasi Omega ini karena dianggap ancaman gitu ya, atau ya di sini ya mereka mencari planet baru ya teman, untuk mereka kembangan teknologi ataupun kekuatan si Sofaras ini ya teman ya. Ya dapatlah bumi itu ya. Terus juga untuk semua ya kan, terutama kekuatan yang bisa ya ngendaliin kaiju ya kan, terutama Valkyries gitu, itu udah pasti masalah besar ya teman ya. Karena itulah yang ngebuat Sorato ini juga kewalahan ya teman menghadapi si Sofaras ini. Jadi tujuan utama Sofaras ini ya untuk menciptakan planet Genis ini ya teman. Bangsa Genis tuh kayaknya jahat sekali ya teman ya. Jadi disinilah yang kita bisa lihat untuk kekuatan robotnya ini ya betul-betul susah gitu. Nah ini juga di approve sama si Sayuki ya teman, walaupun juga memang lebih ke hal yang gitu ya. Tapi di sini juga dikasih tahu teman, sejak pertama kali Grime itu juga diteliti ya teman, dia juga ngirimin ya si Sayuki ini sebuah drone lunar ya teman, untuk mendeteksi getaran abnormal ya kan. Dan ya berarti suara-suara dari Sofaras ini juga terkenal seperti bahasa ya kan, beberapa bahasa kuno di bumi gitu. Bangkitkan Genis, taklukkan bumi, dan rakyat Genis hidup dalam dirinya. Jadi banyak ya teman ya. Ini lebih ke, kalau kita tarik kesimpulannya ya, Sofaras ini tuh dia memang mau membangkitkan ya untuk
step pertama ya teman, dia mau bangkitin kaiju di Jepang itu ya kan, seluruh Jepang. Step kedua ya kan, dia mau incar Omega ya teman, dan juga menciptakan ya bangsa Kines itu ya di bumi itu ya kan. Dan ya untuk ngatasinnya itu ya menciptakan gelombang suara yang tidak sinkron lah ya teman, atau tidak disukai sama si Sofaras ini. Jadi itu disrupt ya teman, atau otaknya tuh udah betul-betul rusak lah gitu ya dengan si suara-suara itu. Makanya juga di sini dia juga terdistrak sama burung-burung gagak itu ya teman ya. Makanya juga di sini ya semuanya itu kan sempat melemah tadi ya sih untuk bagian gelombangnya ya teman ya. Jadi sini juga ya langsung ya kan dibantu gitu ya untuk telitinya ya kan, dan juga melihat untuk peluang ya kan bagaimana Sofaras ini tuh bisa muncul gitu ya. Jadi katanya kan untuk semua yang terjadi ini kan gara-gara burung gagak ya teman. Kalau burung gagak itu bagian makhluk mitologinya kan adalah dari Yatagarasu ya teman ya. Nah, di sini juga diberilah namanya Operasi Yatagarasu ya teman, dari si Sayuki Uta ini. Nah, jadi rencananya memang ini sini mau menciptakan gelombang suara yang betul-betul keras ya temannya, kayak Sanhorek lah mungkin ya. Maksudnya ini juga mempengaruhi ya kan, pengaruh dari si Zofaras nih kan, supaya Valkyries itu bisa bebas gitu ya. Dan ini juga bagian yang cukup menarik ya temannya, dimana juga untuk di sini kan semuanya udah tertata ya teman, tuh semua perangkatnya udah ada gitu ya. Bahkan data-datanya itu juga udah mereka serahkan ke Sorato dan ke Kosei ya teman ya. Sementara si Sorato ini juga dapat surat lagi ya teman ya dari si Miko ya kan. Kalau misalkan Miko itu udah kayak ya move on ya kan sama kaiju ularnya itu ya teman ya. Makanya juga mereka tuh udah hidup bahagia, walaupun mungkin masih ada efek rambut peraknya itu mungkin ya, rambut putihnya ya kan. Oke, semuanya udah lengkap nih ya temennya. Udah tinggal tunggu aja nih untuk progresnya. Dan ada satu teori yang cukup menarik ya temennya. Jadi banyak fans yang bilang ya, kalau untuk Omega ini tuh sebenarnya sudah lama ya teman untuk mengawasi bumi ini. Dan juga ini terus lagi sama Kusei ya temennya. Jadi katanya ya kan, kalau Sorato ini tuh dia udah mikir kalau Sorato tuh udah lindungi bumi sejak lama gitu ya. Dan ini juga diperkuat dengan teori kalau misalkan ya dia juga bilang kalau Sorato ini udah ngawasi bumi, dan disebutkannya dia itu adalah salah satu dari mitologi itu ya, itu Daidara Bochi yang dibicarakan oleh ini ya si Ghost Rider itu ya temennya, yang peneliti yang ada di episode 8 ya temennya. Jadi singkatnya gini ya temennya, dari episode 14 dan 15 ini tuh terungkap juga ya teman masa lalu dari Omega. Dan ternyata ya bangsa Kines itu ya menciptakan Sofaras untuk mencari plan baru untuk mereka kuasai. Lalu 3 Meteo Kaiju dari awal memang adalah temannya dari Omega kan ya, Rekines, Trigaron, dan juga si Valkyries ini ya temennya. Dan Kosei juga punya teori kalau Omega ini sudah lama tinggal di bumi, dari kenal sebagai Daidara Bochi. Dan ya Sorato juga nyangkanya seperti itu ya temennya. Jadi mungkin hint untuk memori berikutnya ya temennya, karena kalau udah dari foreshadow ya teman dari situ berarti ya udah bikin satu-satunya masalah tuh udah terungkap ya teman-teman ya. Jadi ini kan udah pasti tentang lupa ingatannya itu ya teman-teman ya. Jadi ya sudah pasti terungkap lah ya teman untuk pelan-pelan ya teman, walaupun ini masih banyak sekali yang mau kita tanyakan ya teman ya, soal kaijunya, soal omeganya dan semacamnya lah ya teman. Kosei juga sih ya kan, kenapa Kosei dia punya ability seperti itu ya teman ya, kenapa dia juga bisa mengabsorb kekuatan kaiju tuh, apa yang mau udah diteruskan gitu ya, udah diproyeksikan gitu ya kan Kosei untuk ngendaliin kaiju-kaiju ini mungkin ya. Nah, di sini udah muncul lah ya teman si Sofaras versus Ultraman Omega ya teman, dan juga langsung aja ya teman ya, pertempuran pun dimulai. Dan betul-betul dikeluarin ya teman si Valkyries ini kan ya, karena untuk ya ngebantu si Zofaras ini ya teman ya. Sampailah di sini juga diarahin ya kan Omega ini ke tempat operasi Yatakarus ini kan ya. Jadi untuk dipengarasin suaranya itu ya kan langsung uncontrol ya teman ya. Ini udah betul-betul lepas sih kan, cuman betul-betul masih lost control ya teman ya, masih berserk nih. Jadi Valkyries ini juga masih betul-betul masih ngamuk ya teman ya. Pada saat ini juga dia udah betul-betul ngamuk nih kan, udah keluar dari situ. Sampailah di sini juga dikejar sama si Kosei ya teman ya. Dia naik Trigaron, dan juga ini epic juga ya teman ya. Ini benar-benar juga ini sebenarnya masih fokus ke Kosei ya teman, Kosei Sorato lah di depannya ya. Karena juga untuk ngebangkitin Valkyries ini juga nggak mudah ya teman ya, karena dia tuh kayak paling besar ya, paling
gede ya temennya, dan juga paling susah mungkin ya untuk diatasi. Dan juga ini uniknya ya kan, Kosei dia udah pakai 3 round, kembaliin dan pakai Rekinas untuk dia bisa dorong ya kan untuk gravitasinya ya temennya. Dan tadi kan Kosei ini kan udah didorong ya teman, karena tadi kan ada sempat conversation ya temennya, sempat kepotong ya temennya, si Sorato ngomong ya kan kalau misalkan mereka tuh mau si Sorato mau semua yang udah dilewati kan oleh orang-orang yang ditemuin sama Sorato dan Kursi dan Ayu ya kan ya, yang kayak Maki, si Karenari ya kan, Miko dan kawan-kawan itu udah pasti mau hidup bahagia ya temennya. Alhasil inilah hasilnya ya temannya. Di sini Trigaron pun juga berhasil meraihnya itu ya temannya. Dan juga sini Rekinas langsung ya temannya menuju ke Vagens itu, dan oh my god ini epic sekali ya temannya. Mari bilang juga untuk episode ini keinget sama episode terakhirnya Ultraman Decker ya. Dan juga untuk di sini juga langsung ya temannya Kosei itu betul-betul bisa mengendalikan Vagens ya temannya. Dan salah satu scene epicnya ini dia, oh my god. Jadi ini scene-nya udah kayak betul-betul kita deg-degan kan, ini nabrak si Soratung nih, ternyata si dibelokkan ya temennya, langsung terkena tuh si Sowars ya temennya. Dan akhirnya di sini semuanya berakhir ya temennya, untuk bagian Metal Kaiju-nya kembali seperti semula kan, ada warna merahnya, merah menyala nih ya temennya. Dan ke sini Kosei pun juga dapat kekuatan baru yaitu Vagens ya temennya, dan udah pasti dipakai nih ya untuk kekuatan yang sangat kuat ini. Dan ternyata ya Kosei udah betul-betul dapat damage-nya di sini ya, udah ngerasa kayak sakit sekali gitu ya. Mungkin karena kekuatan terlalu besar gitu ya, makanya juga di sini langsung dipakai lah ya kan untuk ngalahin si Sovaras ini. Dan oh my god ini salah satu momen epicnya ya temennya. Dan bagaimana juga kita lihat untuk Vagens Halberd-nya juga dipakai, dan langsung wow berubah ya menjadi Omega Vagens Armor. Oh my god, kesatria Cina nih ya, pendekar ya. Luar biasa ya teman, walaupun debutnya sebentar ya, beberapa serangan doang, tapi lumayan lah ya teman, epic juga itu. Dan beberapa serangannya juga ini Obari Shot dipakai lagi ya teman ya, luar biasa nih. Dan juga betul-betul magnificent sekali ya teman untuk serangannya, apalagi di sini juga langsung dihabisin dengan kekuatan 4 elemen ya teman. Ini keinget Orb Supreme Calibur ya teman ya, maksudnya kekuatan yang Orb Calibur kan yaitu pakai pedang 4 elemen juga ya teman, api, angin, itu juga air sama tanah ya teman-teman ya. Dan juga kita patut tunggu ya teman untuk kekuatan Genbu ya teman-teman ya. Ya walaupun juga kemarin ada yang ngebuat Omega Armor Genbu ya, walaupun itu editan ya teman-teman ya, tapi ya kita harapkan ada ya teman-teman, entah di stage show kah atau gimana pun itu ya teman, atau jangan-jangan nanti di mendekati episode terakhir mungkin ya. Ya pastinya mungkin ada perburuan kaiju lagi ya teman ya. Akhirnya Sovaras berhasil dikalahkan ya teman ya, dan pastinya kekuatan Vagens pun sangat kuat ya teman ya, dan betul-betul membuat semuanya kelelahan ya teman, karena saking gedenya kekuatan dari si Vagens itu. Dan akhirnya mereka pun dipromosikan ke tim KSCT ya teman, atau Kaiju Search CT-nya lupa ya teman ya. Pokoknya ini tim tuh mirip sama Skip-nya di Arc lah ya teman ya. Ya kan perannya tuh memang kayak Skip ya kan, untuk teliti kaiju, bukan untuk nyerang ya teman. Ingat ini tuh untuk meneliti kaiju ya kan. Apabila nanti ada crossover sama Arc nih ya kan ya, sama-sama meneliti kaiju ya kan, kita tunggu aja ya teman ya. Atau ternyata Sayuki ini punya hubungan dekat nih sama Pak siapa tuh, Hiroshiban ya teman, dari si Skip itu mungkin ya, siapa tahu ya teman kalau misalkan ada relasi dengan si kapten dari Skip itu ya teman ya. Ini kan juga 4 orang ya teman ya, Skip juga kan 4 orang gitu, jadi kita perlu tunggu nih bagaimana untuk relasinya ya kan antara si Arc dan juga si Omega ini ya teman. Oke, itu teman bahas kita untuk episode kali ini. Wah lumayan seru ya teman, kita tunggu untuk episode berikutnya. Oke, goodbye.